Sekolah adalah tempat di mana mimpi para siswa mulai tumbuh dan berkembang. Di sini, mereka seharusnya merasa aman, nyaman, dan senang dalam menjalani proses belajar. Sekolah yang kita cita-citakan tidak hanya mendukung potensi akademis, tetapi juga mengembangkan karakter siswa agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran mereka terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi guru ketika ada jam hanya ngobrol dengan guru. Maka itu saya perbaiki. Jadi saya mengadakan rapat bersama, kemudian saya menyampaikan bahwa kita tidak bisa seperti itu. Jadi tugas guru utama adalah mengajar. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah siswa senang dengan kehadiran saya? Siswa bangga punya saya atau tidak? Itu yang saya selalu pikirkan selama ini. Di awal kepemimpinannya menyatakan bahwa beliau memiliki mimpi untuk menciptakan sekolah yang berbudaya dan berdaya saing. Tidak hanya itu, beliau juga mampu mengajak para warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga orang tua murid beserta komite untuk sama-sama bergerak mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Pada perspektif kali ini, kami akan mengajak sahabat pendidikan berkunjung ke Kabupaten Gorontalo untuk melihat langsung bagaimana sekolah yang kita cita-citakan dapat terwujud. Sekolah yang dicita-citakan merupakan tujuan besar dari pendidikan kita, di mana sekolah menjadi tempat bagi murid, bagi seluruh anak untuk bisa berkembang, bisa belajar, bisa mengembangkan seluruh potensinya bersama dengan teman-temannya sehingga menjadi anak dengan kompetensi yang baik dan karakter yang baik. Selain itu juga sekolah harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya kepada siswa. Bisa dengan gurunya sendiri melakukan belajar, guru juga ikut belajar bagaimana mengembangkan diri, mengembangkan kompetensinya, saling berbagi, berkolaborasi dengan guru-guru lain baik di dalam sekolah maupun dengan guru-guru lain yang di luar sekolah. Sekolah yang dicita-citakan memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, pembelajarannya berpusat pada murid. Yang berikutnya adalah pendidik memiliki kebiasaan untuk melakukan refleksi dan pembelajaran. Lalu terdapat iklim sekolah yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan, dan dipimpin oleh kepala sekolah yang memang bertujuan untuk memajukan layanan pendidikan. Ibu bapak yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, mari kita saksikan bersama persembahan tarian penyambutan tamu. Pertama kali ke sini, Bu, harapan Ibu ketika ditunjuk ke sekolah ini itu apa, Bu? Saya melihat dulu visi misi sekolah yang saya tempati. Oke. Ya. Jadi ketika visi misi itu saya lihat, kemudian saya komunikasi dengan guru-guru, kemudian saya ingin membuat satu pertemuan untuk melihat visi misi yang ada. Ya. Jadi di visi misi itu dilibatkan stakeholder. Jadi mulai dari gurunya, dihadirkan gurunya, kemudian tata usahanya, kemudian siswanya, kemudian orang tuanya, kemudian perwakilan komite. Jadi mereka diundang, kita buat satu pertemuan, kemudian kita merumuskan visi misi yang ada. Apakah itu sesuai dengan cita-cita saya?
Ya, pada saat awal saya masuk ke lingkungan sekolah SMP 1 Boliohuto, terlihat bagaimana Bapak Ibu gurunya sangat semangat sekali, termasuk juga Ibu Kepala Sekolah yang sangat semangat menggerakkan Bapak Ibu gurunya. Namun sayangnya kita tidak bisa melihat parasnya Bu Kepala Sekolah, karena terpaksa beliau harus menggunakan masker selama berbincang dengan kami, karena beliau sedang ada perawatan, sehingga dokter menyarankan untuk selama 3 bulan ke depan tidak membuka maskernya terlebih dahulu. Kalau boleh tahu cita-cita Ibu apa, Bu? Saya untuk ingin- sekolah ini. Ya, saya menginginkan bahwa sekolah ini menjadi sekolah yang berbudaya, kemudian berdaya saing. Ketika Ibu menyampaikan bahwa kita punya cita-cita nih seperti ini, Iya. menjadi sekolah yang berbudaya dan berdaya saing Prestasi, seperti iya. itu ya. Daya saing. Nah, tanggapan mereka seperti apa, Bu? Mereka ada yang mendukung. Ada yang mendukung. Mereka mendukung. Saya menginginkan seperti prestasi, kan berdaya saing. Ya, selama ini saya melihat ketika saya datang pertama ini, prestasi di sekolah ini hanya sampai ke tingkat kabupaten. Ya, kemudian saya menginginkan bahwa prestasi di sekolah ini mampu berdaya saing sampai ke tingkat nasional. Sampai ke tingkat Ya, nasional. dan alhamdulillah itu terwujud. Apa itu, Bu? Dalam bidang sepak bola. Oh, sepak bola. Iya, kalau sebelum saya di sini prestasi mereka bahkan hanya sampai di tingkat kecamatan. Ya, kemudian ada yang sampai tingkat kabupaten dan belum pernah ke tingkat nasional. Maka saya berkeinginan bahwa sepak bola ini sebagai unggulan, ya, saya jadikan ikon. Oh, jadi ikon sekolah ini ya? Iya, ikon sekolah. Saya ingin bahwa siswa-siswa itu ingin berprestasi sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah ketika tahun pertama saya bertugas di sini, itu sudah terwujud. Di tahun 2019, itu berkat kerjasama kami semua sekolah dengan sekolah SSB. Yang ada di kerjasama dengan SSB di Iya. sini Sekolah juga. sepak bola. Pembelajaran berpusat pada murid adalah pembelajaran yang mengedepankan peserta didik, di mana pendidik diharapkan bisa memahami karakteristik peserta didiknya. Bagaimana cara pendidik bisa memahami karakteristik? Yaitu dengan melakukan asesmen diagnostik. Melalui asesmen diagnostik, maka pendidik bisa mengetahui bagaimana karakteristik anak, bagaimana minat dan bakat anak, kemudian bisa melakukan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik anak. Selain itu, pendidik juga diharapkan bisa merancang dan juga mengelola kelasnya bagaimana kemudian sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Baik, di antara teman-temannya adakah yang ingin menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh anak? Halo, nama saya Sukmawati Asina, SPD MPD. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Boliohuto. Saya guru IPA. Saya mengajar di sini sejak tahun 2021 ketika mengikuti tes CPNS di Kabupaten Gorontalo hingga sekarang. Hal yang pertama saya rasakan ketika mengajar di kelas dan siswa memahami dan mempraktekkan yang saya lakukan adalah rasa bangga, rasa bahagia, dan itu lebih dari sekedar gaji yang saya dapatkan. Ketika saya mengajar di kelas, siswa tidak paham, itu menjadi suatu tantangan dan saya terus berpikir bagaimana saya bisa membuat siswa-siswa senang dan memahami pelajaran saya, sehingga yang terpenting ketika mengajar di kelas adalah siswa memahami, siswa bisa berperilaku dengan baik, itu cukup merupakan kebanggaan bagi saya. Di kelas anak-anak saya perlakukan
mereka seperti adik-adik saya sendiri. Di kelas juga saya mengajar siswa itu berdasarkan kebutuhan dan minat mereka. Siswa juga tidak hanya kami ajar, tapi kami didik, kami berikan nasihat. Kemudian kita melakukan pembiasaan yang baik sehingga siswa tidak hanya bisa cerdas dari segi pengetahuan, tapi mereka bisa berperilaku dengan baik. Jadi memang dalam rangka pelaksanaan pelayanan pendidikan, pembelajaran yang berpusat pada siswa, tentu yang pertama dilakukan oleh para guru adalah mendiagnosa terhadap kemampuan anak, mulai dari bakat, minatnya. Nah, itu kami lakukan. Dinas sudah melakukan bintek itu melalui bintek MPLS. Di bintek MPLS itu salah satu materinya adalah bagaimana guru melakukan asesmen awal terhadap peserta didik di awal tahun, agar supaya mereka bisa mengenal peserta didik itu yang punya bakat apa, punya minat apa, talentanya di mana, kemampuannya bagaimana, sehingga mereka bisa mengelompokkan pada saat mereka selesai melakukan asesmen. Sehingga pendekatan nanti pembelajaran yang dilakukan benar-benar sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kami juga menindaklanjutinya melalui komunitas belajar pada saat kami melakukan mobile merdeka di setiap kecamatan. Agar supaya para guru itu benar-benar bisa setelah mereka melakukan asesmen apa yang mereka lakukan. Itu yang kami lakukan asistensinya agar supaya benar-benar pembelajaran berpusat pada peserta didik ini kita bisa wujudkan secara bersama-sama. Jadi sebelum masuk ke materi, biasanya saya selalu melakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi saya harus tahu kompetensi awal siswa itu seperti apa, supaya ketika menyusun rencana pembelajaran, tujuan yang saya masukkan ke rencana itu sesuai dengan kompetensi awal siswa. Kemudian rencana pembelajaran yang saya susun itu sesuai kebutuhan dan minat mereka, sehingga rencana pembelajaran saya memang betul-betul bisa menjadi wadah memfasilitasi kebutuhan dan minat belajar siswa. Terkait sekolah yang berkualitas yang dicita-citakan ini, pertama tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik itu kami lakukan dan sudah saya lakukan pendampingan secara langsung mulai dari proses pelatihannya, yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi. Terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru itu dibiasakan untuk memetakan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam proses pembelajaran itu. Sehingga misalnya untuk pemetaan kompetensi itu guru mata pelajaran itu berkewajiban dia melakukan pemetaan berdasarkan tes diagnostik kognitif. Kemudian untuk yang non kognitif itu sasarannya adalah kebutuhan melalui pendataan minat bakat siswa, kemudian tentang gaya belajar siswa. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh guru. Barulah kita membuat suatu perencanaan, membuat modul ajarnya berdasarkan hasil pemetaan itu. Pendidik yang reflektif dan terus berupaya untuk memperbaiki pembelajaran adalah pendidik yang mau melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Pendidik tersebut mau mengkaji ulang bagaimana pembelajarannya, kemudian tidak hanya itu, pendidik juga selalu berusaha untuk belajar tentang hal-hal yang baru. Hal ini dilakukan untuk pendidik bisa menerapkan metode-metode pembelajaran yang tepat berdasarkan hasil dari evaluasinya terhadap pembelajaran yang dilakukan. Pendidik juga tidak malu
untuk mengakui apa yang salah atau apa yang masih menjadi kekurangan. Inilah yang kita harapkan, bahwa pendidik senantiasa memiliki budaya untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Tentang sumber belajar, saya belajar dari berbagai hal. Yang pertama tentu saya belajar dari buku yang sudah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, belajar dari berbagai sumber yang ada di internet, itu sangat melimpah. Yang ketiga, dari guru-guru juga tentunya. Dan kemudian PMM. Nah, PMM ini adalah hal yang baru dan ini sangat membantu sebagai saya guru baru yang mau belajar. Saya senang dengan adanya kehadiran PMM karena PMM sangat membantu guru-guru untuk belajar dan mengetahui informasi baru terkait dengan dunia pendidikan. Guru harus terus belajar, guru harus terus termotivasi untuk mengembangkan diri. Sekarang di Merdeka Belajar telah disiapkan platform Merdeka Belajar untuk berkembang, untuk terus berbagi, dan juga untuk terus mendapatkan informasi-informasi dan melakukan inovasi-inovasi yang ada di dalam diri guru itu tersebut. Dampak yang saya rasakan sebagai guru ketika belajar di PMM adalah, pertama, di PMM itu ada tentang kita belajar kompetensi, literasi, dan numerasi. Ini saya sebagai guru IPA itu sangat membutuhkan ini, literasi dan numerasi. Di sini saya bisa tahu bahwa di mana kemampuan saya, apakah sudah berkembang atau sudah maju. Sehingga ketika saya tahu kemampuan saya sudah berada di tahap mana, saya bisa belajar lagi di PMM. Merdeka Belajar ini bagi kami, ini bagus. Kenapa? Karena diberi ruang guru untuk berkreasi, diberi ruang siswa untuk berkembang. Nah, selain itu kami sebagai pemerintah tentunya mendorong ini bisa sukses. Nah, beberapa hal yang kami lakukan, pertama adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, yaitu melalui berbagai kursus, berbagai BIMTEK yang dilakukan baik oleh daerah maupun juga dari tingkat nasional. Kemudian yang berikut juga mendukung peningkatan guru-guru lahir menjadi guru penggerak. Kenapa? Kita berharap guru penggerak ini menjadi sinar yang ada di sekolahnya, bahkan menjadi sinar-sinar yang berada di wilayah itu. Guru harus memperlakukan anak didiknya itu tidak sama. Karena kita yakini semua anak itu mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Oleh sebab itulah guru harus memetakannya. Ada anak yang pinternya di sains, ada anak yang pinternya di matematika, ada anak yang juga pinternya misalnya di olahraga, itu tidak sama. Tugas guru itu harus memetakan, harus melihat potensi-potensi anak didik kita. Guru harus menggali potensi-potensi itu dan guru wajib untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di diri anak didik kita. Nah, itu kan tadi terkait dengan memperbaiki ya, upaya memperbaiki dari rapor pendidikan yang sebelumnya. Nah, kalau dari membiasakan guru untuk memiliki budaya refleksi itu seperti apa, Bu? Oh ya, kami bentuk komunitas belajar, Bu. Komunitas belajar. Iya, komunitas belajar di sekolah ini terbentuk pada bulan Januari tahun 2023. Jadi komunitas belajar itu namanya Karbo. Karbo ya, Karbo. Bu, ya? Jadi pelaksanaannya kita sepakati bersama. Menarik. Iya, kita laksanakan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Iya, setiap hari Jumat, setiap minggu. Setiap minggu. Setiap minggu, iya. Waktunya hanya 1 jam. 1 jam. Iya. Yang dibahas apa itu, Bu? Setiap yang minggu? dibahas adalah permasalahan yang diperoleh oleh guru
ketika melaksanakan pembelajaran. Jadi setiap guru itu ganti-gantian, di setiap minggu saya tanyakan, kira-kira apa sih kekurangan yang kau alami di sekolah, di kelas. Jadi mereka menyampaikan. Sebagai guru bisa metode pembelajarannya lebih bervariatif. Semakin meningkat. Dengan adanya kehadiran komunitas belajar Karbo di sekolah kami guru-guru setiap hari Jumat selalu berkumpul dan membicarakan tentang proses pembelajaran yang kita sudah lakukan. Manfaat yang saya rasakan adalah saya sebagai guru bisa belajar lebih. Jadi tahu, oh ini metode yang bagus digunakan. Oh ternyata saya belum bagus dalam misalnya menerapkan strategi-strategi dalam hal mengajar siswa, sehingganya itu bisa menjadi refleksi supaya bisa lebih mengembangkan kompetensi lebih lagi. Karbo juga kita biasanya berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lain sehingga pengetahuan dan kompetensi kita itu bisa lebih berkembang dan sama-sama maju dalam dunia pendidikan. Dibentuk kegiatan rutinitasnya itu jalan dengan baik sehingga refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh guru itu tadi pertama setelah dibentuk komunitas belajar, maka guru yang ada di komunitas itu saling melakukan penilaian. Dan di samping itu kami dari dinas datang melihat juga kalau memang masih punya kekurangan itu kami perbaiki, kami tambahkan. Kalau memang sudah baik maka itu kami minta untuk diekspos, dibagikan kepada guru-guru yang lain yang ada di Kabupaten Gorontalo. Jadi awal pertama saya datang di sekolah ini, tentu ini masih hal baru. Saya belum begitu tahu tentang misalnya sebagai guru itu saya harus mengembangkan apa-apa lagi. Saya pikir ya sudah saya di sekolah mengajar. Ternyata dengan Ibu Isra selalu bilang, Ibu Sukma kalau di sekolah nanti ada kegiatan ikut-ikut, belajar sama ibu ini. Beliau selalu merekomendasikan saya untuk belajar. Ibu Sukma belajar di sini, belajar di sini. Banyak teman-teman yang ngomong ke saya, Ibu Sukma 4 tahun belakangan ini banyak berubah. Ibu Sukma dulu mungkin guru yang slow, mungkin sekarang Ibu Sukma lebih tegas. Ibu Sukma banyak ikut kegiatan. Bahkan Ibu Sukma selalu menceritakan hal baru kegiatan-kegiatannya, dan Ibu Sukma bisa terampil dalam bagaimana mengatur siswa sebanyak itu, seperti itu. Ini lagi belajar apa kok? Ini belajar IPA, materi tentang tentang ini kok duduknya kayak gini ya, tumben gitu ya. Kami bisa melihat bahwa Bu Sukma sangat totalitas di dalam memberikan pengajaran, karena Bu Sukma tidak hanya memberikan pengajaran secara akademis tetapi juga memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, dan beliau juga berharap bahwa anak-anak tidak hanya pintar secara akademis tetapi juga berperilaku baik. Dengan sosok Bu Sukma yang seperti ini, anak-anak bisa melihat bagaimana kebaikan Bu Sukma, dan itu juga tercermin dari perilaku anak-anak. Yang paling hal membahagiakan dari saya sebagai guru adalah ya saya selalu merasa saya bukan guru yang sempurna, bukan guru yang baik, tapi kalau melihat siswa saya berhasil, hal sepele saja, misalnya siswa saya yang sering terlambat ke sekolah, tiba-tiba karena saya bimbing dia bisa rajin sekolah, itu sudah membahagiakan bagi saya. Sebagai guru saya selalu merasa saya bukan guru yang baik, pokoknya jauh dari sempurna. Setiap kali berdiri di depan siswa saya selalu merasa apakah dengan kapasitas saya sudah mampu, saya cukup bagi siswa, karena saya selalu merasa misalnya ke siswa, kamu harus mendengarkan saya, atau saya senang dengan siswa saya. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah siswa senang dengan kehadiran saya? Siswa bangga punya saya atau tidak? Itu yang saya selalu
pikirkan selama ini. Salah satu indikator dari sekolah yang kita cita-citakan itu juga memiliki iklim lingkungan yang aman, kondusif, dan merayakan kebinekaan. Dalam arti sekolah itu menciptakan lingkungannya supaya nyaman, supaya anak bisa belajar dengan tenang, tanpa banyak gangguan yang di luar pembelajaran gitu, dan kondusif dalam arti juga siswa nyaman untuk berlama-lama belajar di sekolah, karena pada dasarnya di sekolah anak-anak akan belajar bersosialisasi bersama temannya. Kami memang secara adat budaya adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari 19 adat yang ada di Indonesia yang dikenal dengan adat berseni syarak, sara berseni tabula. Sehingga kita berharap ini jati diri sebagai orang Gorontalo itu betul-betul masuk juga di dalam proses pendidikan, sehingga pendidikan di Gorontalo ini berbasis kultural, salah satunya menjadikan kearifan lokal sebagai pilar pendidikan. Selalu saya menyampaikan bahwa membangun Gorontalo melalui 3 hal. 1, keilmuan, tentunya melalui pendidikan. Yang kedua adalah agama, karena itu menjadi penyangga di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah budaya. Nah, budaya bisa melengkapi berbagai kegiatan kita, termasuk di bidang pendidikan. Jadi memang SMP Negeri 1 Bolyohuto itu peserta didiknya itu multi etnik, Pak. Karena memang wilayah itu memang wilayah transmigrasi yang sejak 20 tahun lalu itu sudah ada di sini. Oleh karena itu layanan yang ada di situ memang sangat beragam dan mereka menghadirkan kebinekaan. Dan kami pada saat melaksanakan kunjungan ke sekolah itu memang benar-benar guru melaksanakan layanan kepada seluruh peserta didik itu sesuai dengan keberadaan mereka. Kalau dia dari Jawa, maka dihadirkan adat istiadat dan budaya Jawa yang di sana. Demikian juga dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu kami dari awal sudah memberi apresiasi kepada SMP Negeri 1 Bolyohuto dalam pelayanan pendidikan terhadap peserta didik yang ada di sana. Beragam nih anaknya nih Bu, ada bahkan kita juga sempat melihat tarian dari daerah Jawa, begitu ya, tari ada dan ini juga Mbak Siska apa foto-foto tari-tari, beragam tari-tarian dari daerah. Jadi mungkin bisa cerita nggak seberagam apa sih sebenarnya anak-anak yang bersekolah di sini Bu? Iya. Dari data yang ada, sebetulnya tahun kemarin ini suku Jawa mendominasi. Jadi di sekolah ini ada suku Jawa, ada suku Gorontalo, kemudian ada suku lainnya. Ya, seperti suku Minahasa, suku Tondano. Oh, lengkap. Iya, Jawa Tondano, kemudian ada dari Sulawesi Selatan, kemudian ada dari Kota Mobagu. Oh, banyak sekali ya. Iya, banyak Bu, banyak. Untuk posisi sekarang setelah masuk kelas 7, suku Jawa itu tinggal 45%. Oh. Ya. Jadi yang banyak itu suku Gorontalo. Suku Gorontalo. 10%. Kemudian suku lainnya itu 5%. Jadi 5% itu beragam yang tadi dari suku Jawa Tondano, apa semua itu. Iya. Ya.
Jadi seperti itu. Kemudian perlakuan kami ke beragam suku itu melalui kegiatan P5. Oh, di P5. Oh, di P5 ya. Ya, Jadi di P5 kami mengambil kearifan lokal. Jadi yang menjadi di samping sepak bola menjadi ikon kami, tarian juga menjadi ikon kami. Jadi mana-mana sudah dikenal bahwa SMP 1 Bolehoto tariannya, pembinaan tariannya luar biasa. Jadi di praktek ujian praktek kelas 9 untuk persiapan ujian sekolah itu untuk kelulusan kami wajibkan tarian dengan latar belakang suku mereka. Oh, begitu. tapi seluruh siswa berarti ya? Seluruh siswa. Untuk kelas menari ya? untuk kelas 7-8, jadi di kearifan lokal itu kami pilah-pilah anak-anak yang suku Jawa sendiri, suku Gorontalo sendiri. Kemudian yang suku lainnya itu bergabung karena yang dominasi kan suku Jawa dengan Gorontalo. Jadi mereka memilih, karena kalau kita mengambil pelatih untuk yang suku lainnya kan cuma sedikit. Makanya mereka memilih. Jadi yang suku Gorontalo dengan tarian Gorontalo, kemudian suku Jawa dengan tarian Jawa. Agar supaya seluruh sekolah itu melakukan pelayanan dan memberikan rasa aman, nyaman kepada seluruh peserta didik, tentu kami pertama tadi melakukan pelatihan kepada seluruh kepala sekolah, meningkatkan pengetahuannya bagaimana sekolah yang baik, bagaimana sekolah yang aman, bagaimana sekolah yang lancar, dan kami bekerja sama dengan pihak Polres Kabupaten Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Yang pertama kami dengan kejaksaan itu melakukan kerjasama jaksa masuk sekolah agar supaya bisa memberi pemahaman kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah, itu bisa memahami benar tentang hukum yang ada di Indonesia ini. Kalau dengan Polres Kabupaten Gorontalo, kami memberi jadwal kepada Bapak Kapolres, kepada para stafnya untuk menjadi pembina upacara di setiap hari Senin di seluruh jenjang pendidikan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Bagaimana Bu guru BK itu dengan murid, dengan peserta didik ya, apa interaksinya? Apakah guru BK berkeliling ke kelas atau memang murid yang mendatangi atau seperti apa? Kalau selama ini di sekolah kami itu guru BK ini kami berikan waktu 1 jam. Oh, ada waktu 1 jam pelajaran. Iya, kami jadwalkan setiap hari. Setiap hari tapi berkeliling kelas. Iya. Jadi setiap kelas satu minggu pasti ada. Iya, kenapa kami buat seperti itu supaya guru BK itu lebih dekat dengan anak-anak. Iya, kan selama ini guru BK itu hanya duduk di belakang layar, ya, tidak mengajar. Betul. Iya, jadi kami berikan waktu 1 jam. Jadi untuk menerapkan BK tersebut ke anak-anak. Jadi dari situ dia mendapatkan informasi-informasi. Karakteristik anak-anak itu bisa langsung diketahui oleh guru BK. Nah, dalam penanganan guru BK itu biasanya kalau ada permasalahan kan ditangani dulu oleh guru mapel. Guru mapel. Iya, ada guru mapel. Kemudian dirujuk ke wali kelas. Setelah dari wali kelas tidak mampu, maka itu dirujuk ke kepala sekolah, kerjasama dengan guru BK. Nah, guru BK ini yang langsung terjun memberikan pembinaan. Kalaupun agak berat, mungkin kerjasama dengan pihak kepolisian dan ada tim yang tadi ya, tim satgas yang tadi di sekolah. Iya. Nah, Ibu inspirasinya dari mana Bu bahwa guru BK ini harus keliling kelas Bu? Dari permasalahan yang ada, saya melihat di sekolah-sekolah lain itu, kemudian di sekolah saya ini ketika datang ada guru BK, dia hanya di belakang layar. Iya. Kemudian ada juga semacam iri hati begitu dari guru-guru. Kok guru BK hanya duduk? Hanya keluar pada saat ada masalah. Iya, nanti kalau ada masalah baru ditangani. Sekarang udah berubah. Bagaimana caranya supaya itu menjadi sama perlakuan ke guru BK, dan bagaimana supaya guru BK itu lebih dekat dengan anak-anak. Makanya kami jadwalkan setiap minggu.
Dia Jadi, memberikan pendampingan pendampingan ke penguatan, ya. anak-anak, makanya seluruh anak-anak dia kuasai. Kalau selama ini kan mungkin cuma sebagian yang mungkin hanya bermasalah datang saja. atau bermasalah, ya, betul. Iya, hanya Jadi bermasalah. sekarang sekolah melalui guru BK dan guru-guru lain jadi tahu ya Iya, bagaimana jadi potensi tahu. anak, Iya. bagaimana tantangan setiap anak gitu Iya. ya. Ada catatannya berarti ya, Bu, ya? Ada catatannya untuk Ada semua sama anak guru. seperti apa gambarannya seperti Ada. itu ya. Ya ini menarik ya, Mas Joko. Iya, Aku betul. juga kan waktu pas ke Balikpapan, waktu itu juga Iya. bertemu dengan salah satu sekolah negeri yang memang guru BK-nya juga berkeliling seperti itu. Iya. Jadi anak-anak percaya gitu, kalau Iya. mau bercerita tuh percaya gitu. Iya. Jadi bukan hanya sekedar sosok yang ditakuti gitu. Kalau bermasalah baru ke guru Iya. BK. Iya, Tapi iya, kayaknya itulah. semua anak jadi Iya. sering juga, walaupun misalnya tidak datang ke kelas, kemudian mereka dengan sendirinya mengunjungi ruang Iya. guru gitu. Kalau dipanggil tuh seolah-olah kita punya masalah, Iya, tapi pasti masalah. tapi itu salah satu hal yang mungkin bisa diterapkan juga ya, Bu, ya, di Iya. sekolah lain ya. Guru BK tidak hanya di belakang layar. Di belakang layar. Salah satu indikator sekolah yang dicita-citakan adalah iklim sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, dan ini harus dilakukan. Karena seperti saya sampaikan bahwa sekolah itu bukan hanya menjadikan tempat belajar. Sekolah itu harus menjadi taman belajar, sesuatu yang menyenangkan, bebas dari perundungan, dan itu harus dilakukan sekolah. Apabila sekolah-sekolah itu telah menjadi taman belajar, sesuatu yang menyenangkan, dan diyakinkan percaya bahwa anak-anak akan riang gembira dengan sukarela untuk datang ke sekolah. Dengan adanya keriang gembiraan anak-anak kita, pembelajaran akan lebih efektif. Salah satu pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala BPMP adalah sekolah itu harus menjadi taman belajar, bukan hanya sekedar menjadi tempat belajar. Saya sangat menyepakati ini, di mana kita memang mengharapkan bahwa ketika anak-anak datang ke sekolah, mereka datang dengan perasaan senang, perasaan gembira, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa resah, sehingga mereka bisa belajar dengan tenang. Dan tidak hanya mereka bisa belajar dengan tenang, maka mereka juga bisa mengembangkan seluruh potensinya. Bisa bersama-sama dengan teman-temannya, belajar dengan bergembira. Indikator berikutnya dari sekolah yang kita cita-citakan adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Di situ kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai pemimpin sekolah dituntut untuk memiliki visi yang jelas dan mampu mengoperasionalkan visi itu menjadi sebuah kegiatan bersama gitu, kegiatan perbaikan bersama guru, bersama stakeholder lainnya, sehingga dari visi misi yang jelas itu kemudian terarah apa yang mau disasar gitu, bagaimana program-program itu yang dilakukan sekolah juga dapat diukur, dapat dievaluasi, sehingga jelas sejauh mana pencapaiannya, sejauh mana sumber daya yang digunakan, sehingga di situ juga kepala sekolah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki gitu, baik itu sumber daya anggaran, sumber daya manusia maupun dukungan-dukungan lain yang memungkinkan untuk diperoleh oleh sekolah. Bu Isra selaku Kepala SMP Negeri 1 Boliohuto merupakan sosok kepala sekolah yang menurut saya cukup ideal. Kenapa? Karena Bu Isra di awal kepemimpinannya menyatakan bahwa beliau memiliki mimpi untuk menciptakan sekolah yang berbudaya dan berdaya saing. Tidak hanya itu, beliau juga mampu mengajak para warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga orang tua murid beserta komite untuk sama-sama bergerak mewujudkan sekolah yang dicita-citakan.
tidak semua orang sama visinya, tidak semua orang sama pemahamannya. Oleh karena itu kami setiap saat itu melakukan pertemuan dengan seluruh kepala sekolah, memberi arahan, memberi instruksi agar supaya mereka melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan pedoman, sesuai dengan regulasi, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu sekolah yang berkualitas juga tergantung dari kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada seluruh kepala sekolah agar supaya mereka bisa melaksanakan seluruh program dan bisa melayani peserta didik dengan baik. Terkait kepemimpinan kepala sekolah, saya lihat kepala sekolah sangat responsif, kemudian kolaboratif, partisipatif, dan akuntabel. Kemudian kolaboratif yang saya maksud adalah bagaimana kepala sekolah ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman guru, sehingga seluruh program yang di sini ini didukung langsung oleh teman-teman, sehingga apapun kegiatannya yang dilakukan di sini itu didukung oleh semua guru. Kemudian apa yang menjadi kebutuhan guru, jadi guru-guru di sini tidak segan-segan menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, itu yang maksud saya. Jadi karena kepala sekolah sangat responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan guru, dan itu dipenuhi dengan baik oleh kepala sekolah. Kemudian mendorong sekolah untuk menciptakan kepemimpinan kepala sekolah yang kondusif, yang benar-benar memberikan naungan, meningkatkan kualitas akademik. Di dalam setiap kali saya membina kepala sekolah itu saya sampaikan, pemimpin itu menjadi motor penggerak dari sekolah. Sekolah itu bagus kalau pemimpinnya bagus. Dan itu saya kira bisa dilihat dari guru-guru penggerak yang menjadi kepala sekolah. Kemudian juga memberikan ruang dan kesempatan kepada guru dan tenaga pendidikan untuk melakukan inovasi. Saya bangga hari ini inovasi yang berkembang tidak hanya PNS, tapi ternyata tenaga honor juga punya. Bagaimana mereka menciptakan buku, bagaimana menciptakan alat-alat laboratorium yang sederhana yang bisa menjadi tempat belajar bagi siswa. Alhamdulillah selama saya 5 tahun memimpin sekolah ini, ada perasaan bahagia. Ketika pembelajaran itu berhasil, ketika saya bisa meningkatkan mutu atau kompetensi guru, kemudian saya bisa mendampingi guru, kemudian saya bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak, jadi ada rasa bahagia, senang ketika bertugas di sekolah ini. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang senantiasa berkolaborasi, guru-guru yang senantiasa memperlihatkan rasa kebersamaan kepada anak-anak yang walaupun berbeda suku, tetapi mereka senantiasa berharmonisasi dengan kita yang ada di sini. Kemudian juga ucapan terima kasih kepada orang tua yang selalu berpartisipasi, memberikan terbaik untuk anak-anak yang ada di sekolah ini. Pertama, kita harus punya kesadaran bahwa pendidikan itu merubah nasib kita, merubah daerah kita, merubah negara kita. Kalau pendidikan tidak berjalan dengan baik, maka perubahan itu tidak terjadi. Yang kedua, dengan pendidikan lahirlah inovasi terobosan. Karena pendidikan membuka akal pikiran kita, otak kita. Ingat, kekuatan manusia itu adalah di otak. Maka otak ini yang harus kita maksimalkan melalui pendidikan. Saya berharap anak-anak kita terus belajar dan belajar. Masa depan Anda bisa dirubah melalui pendidikan. Masa depan negara, masa depan daerah, dan Indonesia emas akan tercipta kalau Anda belajar dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perjalanan ke SMP Negeri 1 Boliyohuto membuka mata kita tentang sekolah yang kita cita-citakan. Tentang pentingnya menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, guru yang gemar belajar dan berefleksi, serta iklim sekolah yang aman, nyaman, dan merayakan kebinekaan. Keberhasilan sekolah ini tak lepas dari sinergi antara warga sekolah, pemerintah daerah, dan dukungan semua pihak. Inilah gambaran nyata sekolah yang kita cita-citakan. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk melangkah bersama menuju masa depan pendidikan yang berkualitas. Mari bergerak bersama untuk mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Mari bergerak menuju sekolah yang kita cita-citakan. Dulu itu Mohulila. Dulu itu Mopolai Oli.